Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaatan yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 4. Siapa gerangan ada padamu di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1 dan 3.
hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat pertama sampai yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 3. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 443 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, kita membacanya secara responsorial. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Kitab Puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kur remaja.
Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 19 Oktober 2025 dengan topik Mengatakas Wijabuni di Bata. Aku telah melihat Allah. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-18 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Yang berikut statistik, berikut Dewan Komunia, yang berikut Dewan Marturia, yang kelima Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang berikut keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 19 Oktober 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan pare-pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Kebaktian wilayah di wilayah Korintus pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 di rumah keluarga Bapak TF Tambunan Eskom, Ibu MRR Borusiantuni SEMM, beralamat BTN Hartako 4R nomor 1. Yang berikut di wilayah Korintus di hari yang sama, hari Selasa tanggal di wilayah Efesus di hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 di rumah keluarga Inang Nyonya Dr. Andes A. Silaban SL Borusiaan, beralamat di Puri Taman Sari, Blok J3 nomor 9. Di wilayah Kolose di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 di rumah keluarga Nyonya DJ Lumban Tobing R. Boru Simbolon, beralamat di Jalan Borong Jambu 7 nomor 574 Antang. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00. Yang kedelapan, pengumuman A1, ibadah di pos pelayanan tua. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Oktober 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan tua adalah Parokuan Deborah. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan tua adalah KOR Remaja. A2, KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada tanggal 26 Oktober 2025 yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah KOR wilayah Kolose. A3, kebaktian pos pelayanan pare-pare. Pada hari Minggu ini, tanggal 19 Oktober 2025, akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan pare-pare yang dipimpin oleh Amang Pendeta Wid Janson Simamura M3MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Inang Situa Boru Silayan. Ibadah masuk pukul 16.00. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. A4, ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga OHT Aritonang, Ibu AP Boru Tabarak, atau anak sekolah minggu Octaviano Putra O Aritonang. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu, masuk pukul 17.00. Diimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A5, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2025-2026. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Oktober 2025, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2025-2026. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun
atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sipil yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. H6. Laporan program tahun 2025 dan program tahun 2026. Berhubung rapat Parhalado Partahunan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Komunia, Maturia, dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2025 ke ketua Dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2026. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A7. Undangan rapat panitia Natal Parokuan. Pada hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2025, Ketua Panitia Natal atau Parokuan mengundang semua panitia Natal Parokuan untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 17.30 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A8. Pencarian dana perisai SMA Negeri 1 Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Oktober 2025, Panitia Pelaksanaan Natal Persekutuan Siswa-Siswi Kristen SMA Negeri 1 Makassar atau Perisai akan melayani pujian ibadah bahasa Indonesia dan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Natal Perisai tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A9. Jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir tahun Desember 2025. Yang pertama, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025, kegiatan yaitu rapat pendeta Hakopan. Yang kedua, dari tanggal 4 sampai dengan 6 November 2025, Sinode Distrik ke-17 IBT di Malang. Yang ketiga, tanggal 16 November 2025, Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. Yang keempat, tanggal 19 November 2025, penutupan kebaktian wilayah. Yang kelima, tanggal 22 November 2025, rapat Parhalado Partahunan. Yang keenam, tanggal 7 Desember 2025, rapat Huria. Yang ketujuh, tanggal 23 Desember 2025, Natal Keluarga. Demikian yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnamo CD Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parlian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silipona F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban F. Boru Papahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Barat. Yang ke-11, Amang S. PP Pasaribu. Yang ke-12, Inang Nyonya J. Barat S. Boru Marpau. Yang ke-13, Odelia Kasimira Boru Kapea. Yang ke-14, John Rafael Kapea. Yang ke-15, Gamaliel Gabe Kapea.
Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberkati, memberikan dan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran dan yang akan berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Yang berikut ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut daftar Dr. Lipe tahun transformasi tahun 2025. Dari wilayah Roma 17 keluarga, wilayah Korintus 22 keluarga, wilayah Galatia 7 keluarga, wilayah Efesus 21 keluarga, wilayah Filipi 18 keluarga, wilayah Kolose 29 keluarga, wilayah Galilea 13 keluarga, wilayah Tamu 2 keluarga. Daftar nama-nama dapat kita lihat pada warta kita yang ada kita dapat lihat di dalam raport atau di-share di wilayah masing-masing. Dan berikut laporan keuangan dapat kita lihat juga pada warta kita, serta jadwal kegiatan gereja kita sepekan dari tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2025 dapat kita lihat pada warta gereja kita. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kor Perisai SMA Negeri 1 Makassar.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 dan mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diangkat dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala bibitnya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbudak dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terbelecok ketika ia berbudak dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sangat enak membaca firman Tuhan ini kalau kita mulai dari ayat 1. Tapi nanti dah dibaca di rumah mulai ayat 31 tentang Yakub takut bertemu dengan Esau. Kita tahu semua bahwa Esau dengan Yakub sebelumnya mereka berseberangan, atau bisa kita katakan tidak ada perdamaian. Karena Yakub menipu Esau, bahkan 2 kali Esau ditipu oleh Yakub. Yang terakhir Yakub melarikan diri ke tempat pamannya. Dia tinggal beberapa tahun di sana dan dia menikah. Bahkan dia sudah memiliki anak 11 orang seperti yang kita baca dalam nats itu. Yang belakangan lahir 2 lagi setelah dia ketemu sama Esau. Tetapi dalam proses pertemuan kembali dengan Esau, itulah yang kita lihat dari yang kita baca dalam nats. Orang yang berseberangan, yang tidak saling mengerti, bahkan bermusuhan, berusaha untuk bisa berdamai, untuk bisa bertemu, bahkan untuk bisa hidup bersama. Itu yang kita lihat dalam nats. Proses yang kita baca, proses yang kita lihat bagaimana strategi dari Yakub. Itu yang kita lihat dulu, strategi Yakub untuk bisa bertemu sama abangnya Esau. Karena Esau dengan Yakub kakak beradik, mereka lahir dengan kembar, tetapi yang pertama lahir adalah Esau dan yang kedua Yakub. Dia punya strategi dengan akal,
dengan pikiran dia, bagaimana dia untuk bertemu dengan abangnya dengan beberapa cara. Yang pertama, dia memulai strategi dengan mau menunjukkan begitu banyak hartanya yang dia bawa dari rumah mertuanya, dengan harapan kalau Esau sudah melihat begitu banyak harta saya, mungkin dia mau mengampuni saya. Itu yang pertama mau dia pikirkan, yang mau dia lakukan untuk bisa bersama kembali dengan abangnya. Tapi nanti kita lihat apakah berhasil metode. Tetapi bukan hanya metode yang dia mau menunjukkan hartanya kepada abangnya, tetapi dia juga mau mengambil strategi dengan membawa para pengikutnya untuk dia tunjukkan juga kepada Esau, termasuk anak-anaknya, termasuk istrinya, mau dia tunjukkan. Bukan hanya hartanya, tetapi orang-orang yang mengikut dia dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia mau menunjukkan kepada Esau untuk mengambil hati Esau, bahkan mungkin bisa untuk menakut-nakuti Esau. Itu strategi dan akal yang dilakukan oleh Yakub. Dan yang ketiga, dia tidak mau di depan, selalu di belakang. Kalau kita baca nanti ayat sebelumnya dan setelah itu, justru orang lain yang disuruh di depan, dengan catatan mungkin dia mau menumbalkan orang lain. Mana tahu marah Esau, biarlah dulu mereka yang mati, biarlah dulu mereka yang dibunuh, atau pikiran yang lain. Karena memang sebelumnya dia sudah menyuruh orang untuk melihat, meninjau di mana sekarang Esau, bahkan memberi pesan kepada Esau melalui hambanya. Dan Esau waktu menyambut utusan dari Yakub justru datang ke arah Yakub dengan semua rombongannya. Tetapi Esau juga membawa rombongan lebih 400 untuk datang ke jalan tempat di mana tempat Yakub berada. Karena dia mendengar berita itu, dia sangat takut. Berarti Esau belum menerima, bahkan belum bisa berdamai dengan saya, justru ingin mencelakakan saya, justru ingin membunuh saya dan semua rombongan saya. Itu yang ada dalam akal dan pikiran Yakub, sehingga dia mengambil strategi dengan menuduh orang lain di depan, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, tetapi dia di belakang. Ini memang sering strategi yang dipakai dunia, dipakai manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup. Dia sering membuat keadaan hartanya, miliknya untuk mengatasi masalah. Dan sering juga manusia mau menunjukkan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan sering juga manusia mau menumbalkan orang lain demi pembelaan atau demi kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ternyata pikiran Yakub itu hanya sementara akal. Itu sementara apa yang dipikirkan secara manusia. Tetapi dia menyadari dalam hidupnya, setelah dia melihat di perjalanan banyak para malaikat Tuhan di jalan yang mereka jalani, dan itu juga membuat dia sadar kembali agar dia selalu mau melihat kepada Tuhan apa yang mau dia jalani dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk masalah dengan abangnya sendiri, yaitu Esau. Ternyata Tuhan melihat
Tuhan melihat pergumulan dari Daud. Tuhan melihat apa yang dipikirkan Daud. Tuhan melihat apa permasalahan yang dihadapi Daud dan apa tujuan Daud dalam hidupnya. Dari pergumulannya dia mau berdamai dengan abangnya Esau. Dari pergumulannya dia mau menyelesaikan apa yang selalu menghantui pikirannya, menghantui hidupnya selama dia di rumah papanya atau di rumah mertuanya Laban. Dia mau menyelesaikan itu. Ternyata Tuhan mau bersama dengan dia. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Melalui pergumulan Yakub dengan seorang manusia yang sekaligus Allah. Setelah dia tahu bahwa itu adalah Allah, setelah dia tahu bahwa dia Allah yang mau menolong dia, dia bergumul. Bergumul yang dikatakan nats ini, dia tidak mau melepaskan Allah, selalu memegang erat, bahkan seolah-olah manusia yang bersama dengan Allah atau Allah yang menjadi manusia pada saat itu yang dilihat oleh dan yang bersama dengan Yakub justru merasa gagal, tidak bisa lepas dari genggaman Yakub. Padahal matahari belum mulai menyingsing karena Allah harus meninggalkan tempat itu. Kalau sudah matahari menyingsing, orang yang melihat Allah akan mati. Itu karena kekudusan Allah, seperti yang kita lihat tradisi dalam perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa poin yang kita lihat kalau kita baca dari nats itu yang bisa kita pergumulkan pada hari ini, atau mungkin bisa kita katakan menjadi contoh bagi kita bagaimana kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama yang harus kita lihat, ternyata sama seperti Yakub, manusia banyak mengalami pergumulan dalam hidup. Pergumulan itu bisa terjadi dari keluarga sendiri, dari hidupnya sendiri, dari perbuatannya sendiri, bahkan dari tindakan, dan juga bisa kita katakan dari penipuannya sendiri. Dia bergumul dalam hidup, bergumul dengan diri sendiri, bergumul dengan orang lain terhadap diri sendiri, bergumul dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani dalam kehidupan ini. Sama seperti Yakub, mereka anak kembar, tetapi bisa mengalami pergumulan yang begitu luar biasa dalam hidup. Dalam pergumulan ini tentu harus ada solusi dalam kehidupan Yakub. Dan ini menjadi contoh bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Pergumulan kita bisa kita hadapi dari diri kita sendiri, yang belum bisa kita terima kondisi diri kita, keadaan kita, dan juga pengalaman kita dengan sesama dan keluarga kita, juga pengalaman kita di tempat kerja, dan juga pengalaman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti karena pergumulan itu sangat menyakitkan, bahkan membuat kita resah dalam kehidupan kita, membuat kita tidak tenang dalam kehidupan. Untuk menyelesaikan masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan ini, berangkat dari pergumulan atau berangkat dari tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita mau datang dan mau bergumul dengan Tuhan. Dari setiap tantangan dan pergumulan kita itu salah satu cara untuk menolong kita, solusi bagi kita untuk memenangkan kita dari setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Seperti yang kita katakan, tidak ada manusia yang bisa mengatakan dan mampu mengatakan saya tidak pernah bergumul dalam kehidupan saya. Pasti ada pergumulan yang kecil dan besar yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi rahasia pertama yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yakub, datang dan mau menangkap Allah bersama dan bergumul di dalam dia, di dalam pergumulannya, di
dalam tantangan yang dihadapi. Bagaimana kita untuk menangkap Allah, bagaimana kita untuk bergumul dengan Allah dari pergumulan yang kita hadapi. Ternyata solusi yang dibuat atau yang dilakukan oleh Yakub yang pertama sampai yang ketiga tadi, bukan itu yang menjadi jalan keluar. Karena setelah dia mempertimbangkan dan memperhitungkan, dan setelah dia nanti ketemu sama Esau, ternyata semua akal dan pikiran yang dia lakukan bukan itu solusi untuk berdamai, bukan itu solusi untuk menyelesaikan pergumulan kita. Ternyata harta untuk menyelesaikan pergumulan. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun milik kita, sebanyak apapun yang kita pegang sekarang, itu tidak akan mungkin menyelesaikan pergumulan dan masalah kehidupan kita. Justru banyak orang yang bermasalah, justru ada banyak orang yang berkumpul karena terlalu banyak hartanya. Pergumulan bukan diselesaikan dengan akal dunia, tapi harus merangkul Allah di tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan. Merangkul Allah di dalam pergumulan kita berarti Dia harus kita lihat, dan Dia harus kita kenal, dan Dia harus kita panggil, dan Dia harus kita pegang dalam kehidupan. Melihat Allah dan merangkul Allah berarti itu berangkat dari pengenalan yang benar dan iman yang benar kepada Allah, sehingga kita bisa merangkul Dia di dalam kehidupan kita. Tanpa iman kita tidak akan mungkin memegang Allah, tidak mungkin merangkul Allah dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan pergumulan kita. Selalu kita dipanggil untuk yakin dan percaya. Sama seperti Yakub percaya kepada Allah yang menjadi manusia yang datang dengan dia sehingga dia bergumul dengan Allah. Justru di situ dia bisa mengalami solusi yang begitu luar biasa yang kita baca nanti melalui dan kita dengar melalui khotbah ini. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah dalam setiap pergumulan kita atau untuk memenangkan kita dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, mau menerima teguran dan nasihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hanya mengandalkan akal-akalan manusia, kalau hanya mengandalkan tipuan manusia, kita tidak akan dapat memiliki bahkan menempuh jalan keluar yang terbaik. Tetapi kalau kita mendengar teguran Allah, nasihat Allah, nasihat Tuhan di dalam mengambil keputusan, bahkan mengambil jalan keluar untuk menghadapi masalah, di sana akan kita temukan solusi yang terbaik. Karena firman Tuhan, nasihat Tuhan adalah kebenaran. Kita akan dibawa berjalan dari kebenaran untuk menerima kebenaran. Kita akan dibawa dari kebenaran untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Orang yang mau mendengar teguran nasihat Tuhan berarti dia lebih peka terhadap apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan katakan dalam hidup kita daripada dunia ini, daripada akal dan pikiran manusia yang selalu diandalkan atau kita andalkan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat solusi yang kita temukan dari pengalaman dia setelah dia memegang Allah, dia tidak mau melepaskan sebelum ada jawaban yang pasti dalam hidup. Bahkan dia sudah melihat hari mulai menyingsing, bahkan Allah menyatakan saya akan kembali, hari sudah mau menyingsing, tapi dia tetap memegang. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan mau melepaskan sebelum Tuhan, sebelum Allah memberkati saya.
yang sangat luar biasa. Karena dia yakin dan percaya kalau Allah sudah memberkati dia, di sana terjawab dan semua apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, bahkan apa yang dia permasalahkan dalam hidup. Ternyata Allah mendengar dan Allah mau menjawab apa yang diinginkan, apa yang dimintakan oleh Yakub. Dan cara Allah memberkati dia ternyata beda dari yang diharapkan Yakub. Karena berkat yang dia terima hanya perubahan nama. Kayaknya kalau hanya perubahan nama itu tidak akan bisa menolong kehidupannya, apalagi untuk bisa bertemu sama Esau. Bahkan bisa membawa anak-anaknya sama keluarganya, bahkan semua harta miliknya. Karena kalau hanya perubahan nama, orang tidak tahu. Bahkan Esau tidak tahu kalau dia sudah berubah nama. Tetapi dia pun di luar nalar manusia. Dia pun di luar nalar dari Yakub. Dia menerima berkat dengan mengganti nama dari Yakub menjadi Israel. Perubahan nama yang diterima oleh Yakub itu menunjukkan bahwa kehidupan Yakub sudah berubah dari manusia biasa selama dia tinggal di rumah mertuanya menjadi nama baru, bahwa dia sudah selalu bersama dengan Tuhan. Itu menunjukkan nama Israel bahwa dia adalah umat Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan yang selalu dikasihi Tuhan. Berarti Tuhan sudah berpihak dan ada di dalam hidupnya kemanapun dia berangkat, karena dia sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi nama, yaitu Israel. Itu sangat berharga. Dia pun dalam hitungan manusia itu tidak berharga, tetapi di dalam cara Allah memberkati dia, justru yang lebih berharga dan yang dipikirkan manusia justru membawa keselamatan bagi dia dalam setiap proses kehidupannya. Mulai dari pilihan, ternyata dia sangat luar biasa melalui kasih Allah di dalam hidupnya dalam setiap perjalanan kehidupannya. Itu bisa kita baca dalam cerita setelah Kejadian 33. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, perubahan nama itu sudah kita terima dari Tuhan sebenarnya dalam kehidupan, di mana kita menerima perubahan nama, yaitu kita telah disebut menjadi anak-anak Allah karena kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Di sana kita telah dimeteraikan nama baru, pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu salah satu harta yang paling berharga, berkat yang paling berharga kita terima dari Tuhan. Berarti kita telah diberkati, kita telah diberi kasih dan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang telah menerima kasih karunia dan orang yang telah diberkati, dia akan selalu dilindungi dan bersama dengan Allah. Yang penting, apakah kita merangkul dia? Orang yang tidak mau merangkul dia, tentu dia akan meninggalkan Allah. Berarti dia meninggalkan karunia, dia meninggalkan berkat, dia meninggalkan Allah dalam proses perjalanan kehidupannya. Tetapi melalui ibadah kita pada hari ini, kita dipanggil dan diingatkan, kita telah menjadi manusia baru. Apalagi dalam pemahaman kita dalam baptisan yang kita terima, di sana kita telah disebut manusia yang lahir kembali, manusia yang baru. Orang yang lahir kembali berarti dia telah masuk ke kerajaan Allah. Dia telah berjalan di jalur Allah. Orang yang berjalan di jalur Allah berarti dia selalu harus bersama dengan Allah dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, orang yang menerima solusi seperti yang kita katakan dari yang dilakukan oleh Yakub, dia mau merangkul Allah selalu dalam hidupnya. Allah mau selalu bersama dengan dia. Bahkan
Allah mau meninggalkan dia, tapi dia tidak mau sebelum dia diberkati. Dan dia mau mendengar teguran dan nasihat Allah. Dia justru bisa kita lihat apa sukacita dalam hidupnya, dan itu akan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita kalau kita sama seperti cara Yakub menerima Allah, merangkul Allah dalam kehidupan kita. Yaitu seperti yang kita katakan, kita sudah menjadi manusia yang baru. Berarti materai sebagai manusia baru itu akan melekat dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau kita sudah mau mendengar, kalau kita mau memegang Dia, kalau kita tidak mau melepaskan Allah dalam kehidupan kita, kalau kita selalu merangkul Allah dalam kehidupan kita, nama itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita. Itu tidak akan lepas lagi dari kehidupan kita, dari perjalanan kita, dari semua rencana kita di dalam kehidupan kita. Itu salah satu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang selalu bersama dengan Allah itu akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan. Ketakutan dan kekhawatiran Yakub untuk bertemu dengan abangnya Esau yang dia ingat membenci dia, itu akan membuat Yakub menjadi memiliki semangat baru, kekuatan baru, keluar dari kekhawatiran dan ketakutan. Atau itu yang membawa dia, memampukan dia untuk bertemu dengan abangnya Esau. Berarti orang yang selalu merangkul Allah, orang yang selalu dalam hidupnya mendengar seruan Allah, nasihat Allah di dalam hidupnya, orang yang selalu memegang Allah dan tidak melepaskan Allah dalam kehidupannya, dia akan memberi semangat yang baru dalam menghadapi kehidupan yang baru setelah kita keluar dari pergumulan. Kita akan tertolong, memiliki semangat baru, memiliki kekuatan baru, menghilangkan segala ketakutan, menghilangkan segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita kalau Allah selalu bersama dengan kita. Ini sangat berharga dalam kehidupan orang percaya. Ini sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sukacita orang percaya yang selalu merangkul Allah dan menerima teguran Allah dan tidak mau melepaskan Allah dalam kehidupannya, berarti dia akan selalu hidup di dalam peristiwa seperti yang dialami Yakub, yaitu Peniel. Saya telah melihat muka Allah, melihat Allah dalam kehidupan. Orang yang melihat Allah dalam kehidupannya, atau orang yang telah melihat kuasa Allah di dalam kehidupannya, dia akan dijauhkan dari ketakutan. Itu tadi yang dialami oleh yang melihat muka Allah, yang melihat kuasa Allah, yang melihat kekuatan Allah, dia akan jauh dari kekhawatiran, dia jauh dari ketakutan di dalam dunia. Apa yang kita takutkan di dunia sekarang itu akan menjauh dari kita kalau kita memegang dan kita melihat Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang melihat Allah, ini yang tadi, dia akan dibaharui Allah dalam hidup. Pembaharuan hidup itu yang sangat berharga juga dalam kehidupan kita, karena kita akan meninggalkan gaya lama, hidup lama, menjadi manusia baru, bahkan perilaku yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Peniel atau melihat muka Allah, melihat Allah dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, sama seperti Yakub, dia dibaharui dari Yakub menjadi Israel. Itu yang membuat dia untuk bisa melangkah ke kehidupan yang baru. Orang yang selalu menghayati Peniel, atau orang yang menghayati bahwa kuasa Allah, bahwa dia melihat Allah, dia akan mampu melampaui segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup. Biarpun itu kelemahan secara fisik, bahkan kelemahan secara psikis,
biarpun itu kelemahan secara rohani, itu akan bisa kita lampaui kalau sudah Allah yang bekerja, kalau sudah Allah yang menolong kita, menguatkan kita. Itu yang dilihat dan dirasakan oleh Yakub, dan ini yang akan kita rasakan kalau kita pulang dari gereja ini, kalau kita pulang dari ibadah ini. Selalulah hidup dalam penil, lihat Allah. Orang yang melihat Allah dan orang yang selalu merangkul Allah, orang yang selalu bersama dengan Allah, dia akan jauh dari ketakutan. Orang yang selalu melihat Allah dan kuasa Allah, dia akan dibaharui hidupnya. Orang yang selalu melihat Allah dan selalu menghayati penil dalam hidupnya, dia bisa mengatasi lebih dari apa yang kita pikirkan, dari semua kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita orang yang lebih kuat. Seperti yang sering dikatakan, kita bukan ekor lagi, tetapi kita sudah kepala, karena Yesus, karena Allah selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan menyuarakan agar kami selalu menghayati peristiwa penil, selalu melihat Allah, melihat wajah Allah, melihat perbuatan Allah dan kasih Allah melalui iman kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami jauh dari ketakutan-ketakutan yang menghantui kehidupan kami di dunia ini. Bahkan kami mau dibaharui, meninggalkan gaya karakter lama, memasuki hidup baru, karakter yang baru yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami telah Kau panggil menjadi umat-Mu. Kuatkan juga kami, agar kami mampu melampaui segala kelemahan kami di dalam kehidupan, sehingga kami betul-betul menunjukkan kehidupan yang telah dikuatkan iman kami, yang dikuatkan Tuhan kami yang selalu bersama dengan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di dalam jam, secara khusus di HKBP Makassar ini, dari kegiatan pelayanan untuk pelayanan kebaktian wilayah dan juga pelayanan kategorial. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga melalui pelayanan di gereja itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk membuat kami semakin percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga kami tetap merangkul Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk pos pelayanan di tengah-tengah gereja, pos pelayanan Goa dan pos pelayanan Parepare. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati ibadah yang dilakukan dan juga memberkati segala proses perizinan yang sedang berjalan pada saat ini, agar pos pelayanan yang ada di Parepare dan juga di Goa menjadi salah satu tempat kami untuk beribadah, untuk bersekutu secara khusus jemaat-Mu yang tinggal di Goa dan juga yang tinggal di Parepare. Demikian juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk seluruh saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Inang Simatupang Boru Simenjunta, Inang Banjarnahor Boru Manula, Inang Parlian Boru Pasaribu, Amang Ahamanuru, Nyonya Nebaho Boru Pasaribu, Nyonya Storus Boru Panjaitan, Nyonya Silitoma Boru Samosir, Nyonya Silaban Boru Papahan, Amang Hastorus Pani, Inang Nyonya Stangam Boru Dabarat, Amang SPB Pasaribu, Inang Nyonya Dabarat Boru Mapau, anak kami Odelia Utapea, John Rohai Utapea, Gamaliel Utapea. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberi kesehatan dan memberi kesembuhan, sehingga mereka bisa bersama kami untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan,
untuk bersekutu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka di dalam hidupnya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan selalu menganugerahkan umur yang panjang kepada jemaat, dan kami memohon biarlah Tuhan juga yang selalu memberi umur yang panjang lagi, bahkan memberkati mereka, memberi sukacita dan memberi apa yang mereka harapkan dan cita-citakan di dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan, beri kekuatan kepada mereka di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan juga kami berdoa pada semua jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mungkin banyak mengalami pergumulan tentang biarlah Tuhan yang menolong mereka seperti hamba-Mu Yakub, agar kami bisa keluar dari setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi secara khusus di tiap masing-masing kami dan juga di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan dibawanya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa kami semakin sejahtera, semakin aman, bahkan seluruh masyarakat bisa melakukan aktivitasnya, melakukan tugas-tugasnya, bahkan untuk mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati gereja-Mu, biarlah melalui gereja-Mu firman Injil-Mu semakin bisa didengarkan orang, untuk membawa orang-orang semakin banyak percaya, untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati semua pelayan, agar apa yang dilayani di tengah-tengah dunia ini itu membawa keselamatan bagi semua orang yang telah menerima dan mendengar pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di tengah-tengah Sulawesi Selatan dan juga Makassar ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami. Biarlah apa yang dilakukan dan diperorangkan tentu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi kami, dan juga membawa sukacita bagi kami dan juga anak-anak kami yang sedang belajar pada saat ini untuk mempersiapkan masa depannya yang lebih baik melalui usaha-usaha pemerintah kami. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian Pimpin Jemaat nomor 263 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dan kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagi foto sudah begini.